Bapak-bapak, ibu-ibu, insan perpajakan dan jamaah masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatul Islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya dicurahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan di antara indikator akhlak itu adalah keadaban daripada manusia itu. Dan ini sejalan dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa al-adab huwal Qur'an. Adab itu adalah Al-Qur'an. Wa hadzal Qur'an makdubatullah, dan bahwa Al-Qur'an itu adalah jamuan adab dari Allah. Maka tidaklah berubah keadaban seseorang hingga menuju akhlak yang sempurna kecuali dia betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, bukan sekedar bacaan yang dibaca bahasa Arabnya tetapi tidak memahami kandungan maknanya. Pada pertemuan yang ke-6 ini, tema adab yang akan diangkat adalah adab dalam cinta. Adab dalam cinta. Bapak Ibu yang hadir punya cinta nggak? Sama siapa? Jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bahwa disebutkan tabiat manusia, ya, manusia itu kan punya jiwa, ya, punya kalbu. Dia punya tabiat cenderung mencintai orang yang berbuat baik padanya dan cenderung membenci orang yang berbuat buruk kepadanya. Itu tabiat, sifatnya fitrah. Makanya kalau orang selalu berbuat baik, kadang-kadang keburukannya di masa lalu pun dilupakan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang pernah berbuat buruk, kadang-kadang segudang kebaikannya pun dilupakan. Betul? Ini adalah nasihat Nabi kepada para istri ketika Nabi SAW pada kisah Isra dan Mi'raj melihat di neraka itu banyak laki-laki apa punya perempuan waktu itu? Waktu Nabi cerita banyak perempuan. Maka ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, kenapa banyak perempuan? Kata malaikat Jibril alaihissalam, karena banyak wanita yang tidak mensyukuri nikmat kebaikan dari suami. Meskipun ini bisa berlaku umum juga, ya, suami kepada istri. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan meskipun hadis itu tentang suami kepada istri, maknanya itu berlaku umum. Jadi seorang laki-laki dengan saudaranya, dengan temannya, kita ini terlalu mudah melupakan kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita, sehingga kita dengan segera membenci seseorang dan melupakan segudang kebaikan yang pernah dia lakukan. Kita tidak sadar bahwa kita pun adalah orang yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Tapi kita juga belajar bahwa sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bersegera
bertaubat. Itu cara berpikirnya begitu. Maka kalau kaitannya dengan keluarga, Nabi SAW pernah mengatakan, kalau engkau melihat keburukan pada istrimu, segeralah engkau lihat kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan istrimu akan menutupi ketidaksukaanmu pada satu sifat suami. Ini juga kan satu penjelasan yang luar biasa, ya, yang lengkap. Gitu. Nah, kenapa kemudian kita perlu membicarakan tentang cinta? Pertama, selain karena memang manusia itu punya fitrah cinta, hanya saja cinta ini kadang-kadang menggelapkan mata, tapi cinta itu juga kadang membawa keberkahan. Tapi yang jelas, kita perlu bicara cinta karena cinta itu indikator keimanan seseorang. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini dulu yang perlu kita sadari bahwa Nabi SAW mengatakan tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ukuran daripada iman itu salah satunya diukur pada kecintaan. Nah, kalau sudah bicara cinta, itu korelasinya kepada manusia. Ya, makanya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, ada satu kitab yang bagus Bapak Ibu miliki, ada terjemahannya. Ya, bahasa Arabnya itu Jami'ul Ulum wal Hikam. Terjemahannya juga tulisannya pasti itu. Jami'ul Ulum wal Hikam ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hanbali. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali bahwa tentang hadis la yu'minu ahadukum ini menjelaskan bahwa kalau orang sudah mencintai saudaranya, itu ukurannya adalah dia tidak ingin sesuatu itu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia tidak ingin terjadi sesuatu itu terjadi pada dirinya. Nah, kalau kita sudah sampai fase itu, nah itu luar biasa. Tapi kalau kemudian kita masih pada fase kapanlah atasan saya turun ya, ganti sama saya, nah itu berarti kita tidak bahagia dengan kebahagiaan saudara. Karena atasan kita saudara kita juga, betul? Kadang-kadang atasan kita lebih muda dari kita, ya umumnya lebih senior daripada kita. Tapi bisa saja dia lebih muda daripada kita. Tapi mau dia lebih muda, lebih tua, dia adalah saudara kita di jalan Allah. Cuma dunia membuat kita ada jabatan-jabatan saja. Ketika ke masjid, nggak ada juga jabatan hilang. Ketika ke masjid semuanya sama. Ketika pensiun pun semuanya sama. Maka ketika kita punya jabatan itulah, kemudian kita mampu menegakkan adab sebenarnya. Karena kalau kita nggak punya jabatan, ya perbincangannya bukan adab kan. Tidak ada lagi yang perlu ditegakkan dalam konteks hubungan sesama manusia. Jadi kalau kita sampai pada fase bersyukur, sahabat-sahabat kita mendapatkan apa yang memang pantas dia dapatkan, maka kalau dia merasakan itu, merasakan rasa syukur, mencintai, senang, bahagia, iman kita bertambah pada saat itu. Tetapi kalau cinta semacam ini lepas, kata Ibn Rajab Al-Hanbali, maka berkuranglah iman. Itulah makna hadis muttafaqun alaihi tentang iman itu. Bagaimana kalau saya melihat saudara saya mengalami kelemahan dalam iman, kemalasan dalam bekerja, ketidakproduktifan, ya, dan seterusnya, dan itu bukan sifat yang Islam. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali, kalau dia melihat pada saudaranya itu kekurangan pada nilai-nilai beragama, maka hendaklah wujud dia mencintai saudaranya itu adalah dengan menasihati. Karena tujuan nasihat adalah bukan menghakimi. Tujuan nasihat adalah membuat saudara kita jadi lebih baik. Ad-dinun nasihat. Agama ini isinya nasihat katanya. Liman lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Di agama ini bicara nasihat. Dan tujuan nasihat itu berubah menjadi lebih baik. Dia bukan menghukumi, dia bukan memarahi, ya, dia bukan menghina. Nah berikutnya, bahwa cinta
itu merupakan wujud kesempurnaan iman bisa kita lihat dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat, ya, orang-orang beriman mau laki-laki mau perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Bagaimana cara kita menolong sebagian kita di atas sebagian yang lain? Bagaimana cara kita menolong? Dan ini juga menunjukkan bahwa orang beriman itu senang menolong. Ya'muruna bil ma'ruf. Bukan sekedar menolong kalau dia punya kesusahan, butuh hutang, tidak. Tapi ketika dia butuh bimbingan agama, kita tolong. Ketika dia lemah, kita cegah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu hak saudara kita. Berarti itu kewajiban kita. Wa yuqimu nas-shalah, dan kalian menegakkan salat. Ya. Alhamdulillah, di antara cinta kita adalah kita melaksanakan salat berjamaah. Ya, sahabat semuanya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu salat sendirian, ya kan? Ya kan cuma dapat berapa derajat? 1 derajat, betul? Tapi karena kita ingin menolong saudara kita, atau kita ingin juga mendapatkannya lebih, maka kita berkoalisi, berserikat dengan siapa? Dengan satu orang saja minimal. Jadilah itu sholat berjamaah. Jadi suatu ketika Nabi SAW sudah selesai sholat dengan sahabatnya, ada orang datang terlambat. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang ingin bersedekah dengannya? Artinya apa? Temenin sholat. Ya. Padahal dia udah sholat, boleh nggak sholat lagi? Boleh. Sholat yang kedua adalah wujud cinta. Orang senang melaksanakan sunnah itu karena apa? Karena cinta, ya kan? Karena cinta. Kita sholat, habis sholat maghrib, habis sholat fardu, kita sholat rawatib, itu kenapa? Karena cinta kita kepada Allah. Ya. Karena cinta itu akhirnya kita maknai sebagai memberikan sepenuh hati pada orang yang kita kasihi tanpa henti. Itulah cinta. Kita ketika menikahi istri kita, gak tahu alasannya, kita mengatakan cinta. Tapi kadang-kadang beda tipis antara cinta sama syahwat. Mungkin karena parasnya yang cantik, mungkin karena badannya, mungkin karena hartanya, mungkin karena keturunannya, dan seterusnya. Maka semuanya membuat sakinah, ketenangan. Ada mawaddah. Mawaddah itu cinta pada sesuatu yang sifatnya bisa hilang. Ketika dia hilang, apa lagi yang kita cintai? Disitulah ada rahmah. Maka rahmah itu adalah satu wujud cinta yang kita hadirkan dalam diri kita, karena kita punya alasan kenapa kita harus menghadirkan cinta ini. Dan umumnya itu bicara ruh kita mencintai ruh orang lain. Karena ruh itu tidak terlihat. Ya, sementara fisik terlihat. Maka cintailah ruh, bahasa kerennya inner beauty, kecantikan dalam. Dari situ kita lihat bagaimana seorang kakek nenek, ada yang masih sempat dan senang saling bercanda, gitu kan? Ada seorang petani naik sepeda janda, sepeda ontel maksudnya, sepeda janda itu kalau di Medan. Dan sudah ontel, ya, sampai ke sawah berdua-duaan, bisa akur, bisa saling bercanda, masya Allah. Ya kalau dilihat mawaddahnya, ya sudah hilang. Tapi ada rahmah. Maka kata Nabi SAW, man la yarham, la yurham. Kalau kalian tidak punya rahmah, kalian tidak akan diberikan rahmah. Kalau kalian tidak mencintai, kalian tidak mencintai, tidak menyayangi, kalian tidak akan disayangi dan tidak akan dicintai. Maka wujud cinta kita itu diwujudkan dengan menjaga saudara kita. Nah, orang yang melakukan itu, apa kata Allah? Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun. Orang itu punya sebab mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hadir harus ada sebabnya. Dan cinta adalah satu alasan kenapa kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu, alasan kita mencintai itu harus karena Allah. Dalam satu hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan, salasun
Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau kalian lakukan itu, kalian betul-betul merasakan nikmat iman. Iman itu harus dirasakan. Iman itu harus didialogkan, dibagi. Belajar iman itu bukan belajar akidah itu apa, pembagiannya berapa, bukan. Mengajarkan anak kepada iman juga bukan begitu. Itu namanya menanamkan juga bukan begitu. Itu mengajarkan iman. Tapi belum menanamkan iman. Karena iman itu ditanamkan melalui pengalaman, dialog, mengajak, mentadaburi, meresapi, mengambil ibrah. Nah, yang pertama adalah ketika kita mampu membuat paradigma berpikir kita, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Bagaimana kemudian kita mampu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kita pada yang lain. Itu akan selalu jadi alasan. Oh enggak, saya lebih cinta Allah. Saya ingin lebih mendapatkan keridhaan Allah. Saya ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Disitulah iman itu akan terasa betul manfaatnya. Yang kedua, dan ini yang konteks dalam kajian kita, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, itu karena Allah. Bukan karena siapapun. Saya cinta istri saya karena dia punya sifat-sifat yang diridhoi Allah. Saya mencintai sahabat saya mencintai atasan saya mencintai bawahan saya karena Allah memerintahkan saya mencintai orang-orang yang lain. Maka rasa cinta itu ternyata sunnahnya diekspresikan, disampaikan. Ya. Saya yakin kalau pegawai pajak katanya kepada istrinya romantis, yaitu senang mengekspresikan cinta. Ya. Kalau karyawan lain katanya agak susah menyampaikan I love you, gitu ya, sayang, seterusnya. Nah, tapi kalau ada ibu-ibu yang dengar kajian siang hari ini, kadang-kadang ada ibu-ibu yang protes. Istri saya nggak romantis, Ustaz. Dia pelit bicara, terusnya. Tapi kalau kita tanya, apakah dia bertanggung jawab? Bertanggung jawab, Ustaz. Apakah dia melindungi? Melindungi. Apakah dia pernah memukulmu? Nggak pernah, Ustaz. Kata guru-guru kita, kalau kita punya suami karakter seperti itu, itulah romantis. Ya. Kadang-kadang kita harus hati-hati dengan laki-laki yang tukang ngomongnya doang kan. Ngomongnya membuat indah telinga, tapi perilakunya berbeda. Apalagi laki-laki yang nggak pernah ngomong, tiba-tiba sekali-sekali ngomong gitu kan. Ditanya, ada apa nih? Kok berubah gitu kan? Nah, ala kulli hal, saya memahami bahwa ketika kita tidak mengekspresikan cinta, itu bukan masalah. Tapi ketika kita mengekspresikan cinta kita, itu luar biasa. Bukan sebuah keharusan, tapi dia sebuah sunnah yang utama. Dan itu yang dapat kita pahami ketika Nabi SAW dalam kitab Adab Al-Mufrad yang ditulis Imam Al-Bukhari, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabba." Kalau kalian betul mencintai saudara kalian, buatlah dia jadi tahu bahwa kalian mencintai. Nah, membuat jadi tahu ini memang bisa dengan perbuatan, seperti tadi melindungi, membagi, merawat, tidak pernah membentak dan seterusnya. Itu memberitahu sebenarnya, tapi bilhal. Tetapi membaca hadis memang membutuhkan komprehensivitas. Suatu ketika ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu mencintai saudara saya. Apa yang harus saya lakukan?" Maka dibimbing, engkau temui dia, katakanlah, "Aku mencintaimu." Langsung ditemuilah, ya. Dan itu laki-laki dengan laki-laki. Tapi enggak pernah jadi LGBT. Jadi Islam itu mendorong kepada sesama kita untuk saling mencintai, tanpa harus jadi LGBT. Nah, itu sesama jenis, ya, mencintai sesama jenis. Jangan mengatakan anak uhibbukum fillah, bapak-bapak pada ibu-ibu, jangan. Nanti itu jadi fitnah.
dipahami berbeda. Ya, itu tergantung urusannya. Tapi kalau dalam pengajian ramai, nggak boleh, tidak. Mungkin fitnah kan? Bapak ibu-ibu, anak uhibbukum fillah. Saya mencintai bapak ibu semakan Allah. Tidak fitnah kan? Kalau sedang berdua saya mencintai anda karena Allah. Nah, itu kan bisa dipersepsikan berbeda sama yang lawan jenis. Tapi kalau sesama jenis, enggak dipahami berbeda. Ya. Anak uhibbukum fillah, makanya fillahnya harus nyambung. Saya mencintai engkau karena Allah. Dan ada satu riwayat juga, ada seorang sahabat Nabi bertemu denganku. Jadi ini kisah seorang sahabat ketika Nabi sudah tidak ada. Ada sahabat Nabi SAW. Nah, sahabat Nabi SAW ini kemudian bertemu dengan seseorang dari tabi'in. Maka laki-laki ini, ya, yang sahabat Nabi ini, kemudian dia pegang pundak laki-laki tabi'in dari belakang. Kemudian dia katakan, ya, inni uhibbuk. Sungguh aku mencintai. Inni uhibbuka. Boleh tambahkan inni uhibbuka fillah. Inilah sunnah yang saya maksud. Saya cinta engkau karena Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak-bapak mendapatkan pesan seperti ini dari seseorang, ya, dia mendapat inni uhibbuk atau inni uhibbuka fillah. Saya mencintai engkau karena Allah. Kira-kira apa jawaban kita? Nah, sunnahnya jawabannya adalah dalam hadis ini. Ya, tidak ada barisnya. Ada bisa baca? Apa jawabannya? Baik, kita talqin saja ya. Kita talqin. Saya baca, Bapak mengucapkan ya 2 kali ya supaya ingat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Sekali lagi, kalau ada yang mengucapkan kepada kita inni uhibbuka fillah, saya cinta engkau karena Allah. Misalkan ada siapa? Ustaz siapa yang mengucapkan? Sekarang sudah ada ilmunya. Yaitu baca apa? Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Artinya apa? Ahabbakallahu alladhi, semoga Allah yang membuatmu mencintaiku. Ya. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Ya, semoga Allah yang membuatmu mencintaiku juga turut mencintai. Ya. Jadi alhamdulillah saya dicintai orang. Mudah-mudahan Allah juga mencintai. Ya. Sama seperti Bersin, kecil, alhamdulillah. Cinta kita mendorong kita itu cinta karena cinta. Ya, cinta kita mengucapkan yarhamukallah. Cinta orang itu mendorong dia mengucapkan yahdikallah wa yuslih balakum. Itu cinta. Makanya orang yang punya cinta nggak pernah basa-basi. Ngapain kita hidup basa-basi? Jadi kalau mengucapkan salam, ucapkan dengan cinta. Assalamu alaikum. Semoga kedamaian diberikan kepadamu. Itu doa bukan? Doa. Kalau kita doa ya seperti orang berdoa, kira-kira gitu. Kadang-kadang kan kita lupa itu doa. Assalamualaikum, gitu kan? Jawabannya apa? Yuk, mau kemana? Gitu kan? Jawabannya yuk. Gitu kan? Assalamualaikum, yuk. Gitu kan? Jadi dua-duanya lupa dengan doa. Ya kan? Assalamualaikum, ada artinya kan? Assalamualaikum yang kedua yuk. Gitu kan? Kalau kita jangan lupa di doa. Assalamu alaikum. Apa jawabannya? Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 3 kali kita doain. Dia doain sekali, kita doain 3 kali. Itu adab kita. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, mengukur keilmuan seseorang itu gampang, atau mengukur kedalaman cinta seseorang itu gampang. Salah satu dengan ya, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu teman harus dideketin. Karena dia tidak pelit dengan doa. Ya. Tidak pelit, meskipun dia bisa saja menjawab waalaikumsalam, ya kan?
Tapi dia menjawab dengan 3 doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau disambungkan dengan hadis yang lain, orang yang mendoakan saudaranya, malaikat mengaminkan nggak buat orang itu? Mengaminkan. Ya. Maka ya, jika seseorang pria mencintai saudaranya, hendaklah dia beritahu bahwa dia mencintai. Nah, cinta itulah yang kemudian mengundang cinta Allah. Jadi keutamaan orang yang mencintai manusia, Allah akan mencintai orang itu. Ya, dan ini dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali. Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya, dan mencintai hamba Allah karena Allah. Dan di muka bumi ia pun memberikan nasihat pada orang lain. Orang yang cinta itu senang memberikan nasihat. Bapak Ibu, kalau ada orang berutang sama Bapak Ibu, Bapak Ibu mencinta dan dia belum bayar, gitu kan? Mencintai nggak? Atau bagaimana cara kita mencintai kepada sahabat kita yang hutang sama kita belum dibayar? Bagaimana cinta? Wujud cinta kita adalah dengan menagih. Jangan nggak enakan, kecuali kita sudah ridho. Adalah cuma 2 miliar gini nggak apa-apa, sombong ya. Cuma 2 miliar nggak apa-apa udah. Kecuali begitu benar-benar ya, tapi nggak usah diingatkan. Tapi tetap kasih bimbingan ya. Kecuali kita nggak ridho, ya. Kita nggak ridho, karena nggak ridhonya kita kasihan dengan dia. Nah, itu muncul cinta ya. Nah, karena itu orang yang mencintai, dia senang mengingatkan, memberikan nasihat. Nah, maka dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir, man ahabba fillah, siapapun yang mencintai, wa abghadu fillah, dan membenci karena Allah, berteman karena Allah, memusuhi karena Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan demikian. Jadi semua alasan kita harus karena Allah, bukan karena lain-lain. Ya. Memang kadang-kadang kita ini mendekati manusia itu kadang-kadang punya alasan. Sales mendekati orang jadi temannya karena ingin dapat customer. Ya. Kalau wajib pajak, enggak ya, datang sendiri ya. Kalau customer lah, customer sales ya, sales datang ke customer, deketin, berteman, main ke rumah. Tapi setelah itu nggak datang lagi. Nah, itu berarti bukan karena Allah. Jadi ciri karena Allah atau tidak itu adalah mau masih ada jabatan, nggak ada jabatan, ya tetap saja kita ngeriung bareng. Nah, itu karena Allah. Ya, makanya keutamaan manusia yang bertemu dengan manusia lain karena Allah, masya Allah. Jadi kata Nabi SAW dulu ada orang berjalan jauh, berjalan kaki ke tempat yang jauh, dan dia nggak ngarepin apa-apa, nggak mau berhutang, nggak lagi jualan MLM, nggak lagi punya masalah, cuma merindu ketemu saudara. Maka orang itu disiapkan jannah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apalagi kalau kita punya teman-teman orang-orang soleh, jangankan kita, mungkin saya pernah cerita ada 2 ulama yang berteman luar biasa, namanya Al-Fudail bin Iyad dan Abdullah ibn Mubarak rahimahumullah ta'ala. Abdullah ibn Mubarak kalau sedang lemah imannya, dia lari ke rumahnya Al-Fudail. Dia butuh temannya. Butuh apanya? Butuh wajahnya. Abdullah Mubarak. Dia butuh melihat wajah daripada Al-Fudail. Ya, dan makanya Abdul Mubarak bilang, kalau saya itu melihat wajahnya Al-Fudail bin Iyad, saya nangis. Kenapa? Kerasa betul saya kurang ilmu. Itu Abdul Mubarak. Abdul Mubarak merasa kurang ilmu kalau ketemu Fudail bin Iyad. Padahal Fudail bin Iyad di dalam kesempatan yang lain banyak belajar sama Abdullah bin Mubarak. Atau Muhammad bin atau Ja'far ya. Punya sahabat namanya Muhammad bin Wasi'. Saya ini kalau ketemu Muhammad bin Wasi', melihat wajahnya, saya jadi tambah iman. Nah, itu wajah-wajah luar biasa. Makanya kita harus cek wajah kita ini wajah yang nambah iman apa ngurangin iman bagi orang. Ya, mudah-mudahan kalau dia sering berwudu, ya sering sujud, insya Allah
ada aura positif ya bahasa orang hari ini. Nah, karena itu sungguh kebanyakan persahabatan seseorang itu kata Ibn Abbas nih hanya dilandaskan pada kepentingan dunia. Nah, persahabatan seperti itu tidak bermanfaat sama sekali bagi akhirat, rugi. Nah, bukan berarti kita tidak boleh dekati customer, boleh. Tapi justru bersyukurlah dengan wasilah kita punya pekerjaan, kita bisa ketemu dengan banyak orang kan. Dan ketika kita bertemu banyak orang, niatkan ini jadi saudara kita di dalam Allah gitu. Jangan batasi hanya sekedar jadi wajib pajak atau jadi customer, jangan rugi. Ya. Niatkan saja jadi keluarga kita semuanya. Bahkan teori-teori perekonomian barat modern juga sekarang sudah mengembangkan konsep seperti itu kan. Jadi tidak menganggap semua itu adalah ya teman lah, ekosistem. Maka kata Nabi SAW, arahan bagi laki-laki itu atau arahan bagi manusia itu adalah warajulani tahabba fillah. Dua orang itu kalau ngumpul harus saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kalau dia berkumpul karena Allah, berpisah juga dengan sifat cinta karena Allah. Jadi cinta dan benci kita karena Allah. Inna ahabbal a'mali ilallahi azza wa jalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu ternyata apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci. Makanya kan sudah punya stok kalimat ya. Nanti pulang kerja sampaikan kepada istri. Mama, saya cinta engkau karena Allah. Itu kalimat itu bernas ya. Akan membuat orang pun sadar. Ketika saya tidak taat kepada Allah, maka wajar orang menjauhi saya. Jadi saya harus merawat ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wabil khusus ketika ada orang-orang yang soleh yang Bapak Ibu utamakan karena kesolehannya. Mungkin dia ulama, mungkin dia orang tua kita, mungkin dia guru-guru kita. Ada satu hadis yang dahulu membuat Anas bin Malik begitu bahagia. Anas bin Malik ini kan sosok anak yang telah hidup dengan Nabi sejak umur 8 tahun sampai umur 18 tahun, 10 tahun. Memang dititipkan ibunya untuk mengabdi kepada Nabi. Maka Anas bin Malik itu cinta betul sama Nabi. Dan suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Nabi nggak bilang tahun 2025, enggak, tahun 2030 enggak. Yang Nabi jawab itu adalah, "Kenapa kau nanya? Sudah ada persiapan apa yang kau perbuat untuk menghadapi kiamat?" Kata orang itu, "Aku nggak punya persiapan apa-apa. Aku biasa saja sholat, zakat, puasa biasa. Tapi yang aku sangat khususkan adalah aku betul-betul merawat cintaku kepada Allah dan Rasulnya." Itu kata dia. Apa kata Nabi SAW hadis ini? Anta ma'a man ahbab. Engkau bersama yang engkau cintai. Artinya apa? Masya Allah, engkau mencintaiku, maka engkau akan bersama. Kata Rasulullah SAW. Nah, itu kedengaran sama Anas bin Malik di dapur. Maka kemudian kata Anas bin Malik, ya, belum pernah aku mendengar kalimat yang paling membahagiakan itu kecuali ini. Kenapa? Kata temannya. Karena aku tuh begitu mencintai, satu, Nabi Muhammad SAW, dua, Abu Bakar, tiga, Umar. Ini tiga orang yang paling kucintai. Dan aku berharap bisa bersama mereka karena kecintaanku pada mereka. Jadi kalau kecintaan kita pada ulama akan menjadi wasilah kita mau bersamai para ulama, bagaimana kebencian kita pada para ulama? Wala'iyadzubillah. Itu kan mafhum mukhalafah. Maka kemudian dikuatkan lagi oleh Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai dan kau akan bersama orang yang kau cintai. Maka kenapa kita mencintai seseorang? Tentu ada banyak alasan. Bisa jadi karena dia mencintai Allah, karena dia umat Rasul SAW, karena dia mencintai Quran. Kalau Bapak Ibu belajar kitab adab berinteraksi dengan Al-Quran, At-Tibyan, itu kan bab pertama sudah judulnya mencintai Ahlul Quran. Ya. Itu satu alasan, mencintai Ahlul Quran. Maka kita akan bersama Ahlul Quran, meskipun kita kualitas Ahlul Qurannya nggak kuat-kuat banget.
Tapi begitu kita memuliakan Ahlul Quran, mencintai Ahlul Quran, kita akan bersama Ahlul Quran. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Baik, sudah pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Masih banyak materi tentang cinta ini. Dan nggak habis-habis berbicara tentang cinta. Karena dia seperti lautan cinta yang membuat kita semakin mencintai. Tapi anggaplah ini semacam pengantar materi tentang cinta. Sehingga kita punya adab kebiasaan untuk mencintai manusia hanya karena Allah. Dan tidak disekat-sekat cinta itu karena kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan yang lain, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.